Ada gunting tajam ujungnya. Jika digunakan harus berhati-hati. Ingin tahu pasangan idaman seperti apa? Yang jelas harus punya integriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di area dari Auditorium Yunus Hussein di gedung PPATK Jakarta, dan tentunya rekan-rekan yang sedang menyaksikan secara live dari rumah. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk dapat menyambut para jajaran tamu terhormat yang telah hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dr. Dian Ediana Rai, SH-LLM. Selamat pagi Bapak. Narasumber yaitu Bapak Profesor Emil Salim, MA, PhD. Selamat datang Bapak Profesor, luar biasa sekali. Selanjutnya juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Sekretaris Utama, Deputi Pencegahan, dan Deputi Pemberantasan PPATK, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara virtual. Acara pada hari ini juga diselenggarakan pastinya mematuhi standar protokol kesehatan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara PPATK Integrity Forum merupakan persembahan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka membangun kultur integritas bangsa dan juga pastinya memperkuat komitmen untuk mencegah pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kegiatan PPATK Integrity Forum ini akan diisi oleh berbagai tokoh bangsa. Ada baiknya saya ingin mengundang Bapak Kepala PPATK yaitu Bapak Dian Ediana Rai untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata kalimat. Kepada Bapak Dian kami persilahkan. Hari ini adalah hari yang istimewa buat kita karena kita akan meluncurkan satu forum yang menurut kita ini akan sangat penting di dalam konteks mengembangkan, membudayakan yang kita sebut sebagai integritas. Satu kata yang sangat sederhana tetapi paling sulit dilaksanakan. Saya melihat begitu banyak persoalan bangsa kita itu. Dengan hanya melihat apa yang kita lakukan di PPATK, dengan melakukan analisis, dengan melakukan pemeriksaan, kita begitu banyak melihat persoalan-persoalan bangsa kita ini yang demikian besar. Luar biasa besar bahkan bisa dikatakan. Sebut saja apa? Persoalan dengan korupsi. Persoalan yang terkait dengan narkoba, terkait dengan illegal logging, illegal fishing, human trafficking. Sebut saja, banyak sekali. Ada 26 jenis kejahatan yang harus ditangani oleh PPATK. Dan semuanya bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang masih bersifat masif di Indonesia ini. Perenungan saya adalah, kenapa segala sesuatu di Indonesia ini, kejahatan ekonomi di Indonesia ini bisa menjadi masif? Itu pertanyaannya. Balik, ini pertanyaan simple, tetapi jawabannya adalah complicated. Perjalanan PPATK, perjalanan KPK, dan perjalanan bangsa kita ini selalu saja disertai dengan gangguan-gangguan di bidang yang terkait dengan kejahatan. Kejahatan ekonomi ini di dalam pandangan saya, pandangan kami tentu saja di PPATK, selalu menunjukkan bahwa potensi bangsa kita ini selalu saja diganggu
dengan segala jenis kejahatan ini. Potensi bangsa kita untuk tumbuh perekonomian secara tinggi juga terganggu karena begitu banyaknya kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan internalisasi, membudayakan integritas ini menjadi sangat penting. Kita akan memprioritaskan tentu saja adalah tokoh-tokoh bangsa yang sudah senior, sudah membuktikan dirinya sebagai guru bangsa, telah menunjukkan integritasnya bekerja puluhan tahun di Republik kita ini tanpa cacat, telah memberikan contoh yang sangat luar biasa buat kita semua, buat bangsa Indonesia, yang semoga ini akan bisa kita pedomani. Rekomendasi-rekomendasi, saran-saran dari teman-teman, dari senior-senior kita nanti, itu akan sangat berguna untuk mengawal perjalanan kita, teman-teman di PPATK khususnya, dan juga semua rakyat Indonesia ke depan untuk bagaimana menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang kompetitif, bangsa yang maju dalam segala hal, bangsa yang terkenal dengan integritas, terkenal dengan segala aspek yang berbau positif. Semoga acara-acara selanjutnya yang terkait dengan forum integritas PPATK ini atau PPATK Integrity Forum ini akan memberikan sumbangan yang besar untuk membangun SDM yang berintegritas. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akan mendengarkan wawasan yang akan dibagikan oleh narasumber kita, ada baiknya kita mengenal beliau lebih dekat lagi, lebih dalam lagi melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah forum PPATK, forum integritas. Kata kunci adalah integritas. Ia mempunyai patokan dasar moral. Dan moral itu sebetulnya tidak ada ilmunya. Moral berada di dalam hati. Dan di dalam hati itu ada hubungan dengan keesaan Tuhan. Mestinya orang beragama mempunyai moral yang baik. Tetapi kadang-kadang agama tidak lagi atau dipakai untuk politik dan sebagainya, sehingga moral menjadi kabur. Siapa yang membangun moralitas? Siapa yang menentukan baik buruknya sesuatu? Maka saudara sekalian, membahas di dalam integrasi forum persoalan PPATK yang tujuannya adalah untuk menindak pencucian uang, mempidanakan pemberi dana terorisme, dan analisa transaksi keuangan.
maka beban yang dipikulkan pada PPATK itu besar sekali. Terus terang, beban itu adalah di hati nurani saudara sekalian. Sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat, kita selalu menyampaikan sumpah jabatan. Tapi berapa banyak pejabat kita yang melanggar sumpah jabatan tanpa ada rasa dosa. Karena itu, karena yang kita hadapi adalah manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan untuk berbuat baik tetapi juga berbuat buruk, maka kita perlu menghadapinya dengan rasional dan tidak emosional, tapi menanggapi kasus yang bersifat menyimpang dari norma-norma peradaban dan moralitas dengan cara mendekati secara logika. Maka yang penting saudara sekalian adalah bahwa integritas itu bagaimana diterjemahkan, dilakukan melalui bentuk sistem organisasi. Inti dari integritas itu dia ada, tetapi perlu ada pengecekan, pengawasan. Karena itu di dalam pemerintahan kita memiliki satu menteri, tentu ada menteri, tetapi selalu di samping Dewan Menteri itu ada pengawas politik DPR, ada pengawas BPK, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat pada tiap departemen, ada menteri, lantas di bawahnya ada sekretaris jenderal yang administratif, dirjen yang eksekutif, dan inspektur jenderal pengawasan. Maka pernah saya menjadi menteri pengawasan pembangunan. Kalau kita bicara dengan para inspektur jenderal dari hati ke hati, mereka berkata, sukar Pak menjalankan pengawasan internal di dalam departemen karena yang bertanggung jawab adalah menteri. Tetapi menteri kami Irjen mengawasi apakah pelaksanaan kebijakan dari sang menteri baik, benar, menurut peraturan, lurus di departemen masing-masing. Tetapi bagaimana kalau hati nurani kami, ini kata Pak Irjen, jika keputusan dari sang menteri menimbulkan tanda tanya, mengapa ada eksportir benur misalnya? Bagaimana tindak dari sang Irjen, Inspektur Jenderal? Hati nurani berkata, ada sesuatu yang mungkin tidak beres. Tetapi ia adalah bawahan menteri. Bisa tak dia menegur menteri? Di sini letak permasalahan pemerintahan kita. Aparat pengawasan internal yang berada di bawah menteri sulit mengawasi tingkah laku, tindak kebijakan dari sang menteri. Kemana dia mengadu? Maka apa yang kita lihat dalam perkembangan pemerintahan? Sekjen aktif, dirjen aktif, irjen praktis tidak ada suaranya, langkahnya, tindakannya. Karena itu pada masa tahun 70-an tersebut, saya usulkan kepada Bapak Presiden, apakah ada peluang Irjen mengadu kepada
atasan inspektur yang menjadi kupingnya presiden. Maka lahir Irjen Pembangunan, Inspektur Jenderal Pembangunan. Jadi, kalau Irjen merasa ada sesuatu di dalam lingkungan eksekutif, departemennya, maka ia bisa bicara dengan Irjen. Dan Menteri Pengawasan Menpan Penertiban Aparatur bekerja sama dengan para Irjen Pembangunan. Sehingga secara tidak langsung, secara administratif teknis, Menteri diawasi aspek teknisnya oleh Irjen yang kalau melihat sesuatu kurang baik ke Irjen Bank. Dan Irjen Bank ke Menteri Menpan untuk bicara dengan Pak Presiden. Kalau dia bersifat politis, maka langkahnya agak lain. Sehingga penyelesaiannya bersifat lebih politis. Sayang pada zaman sekarang ini, Irjen Bank tidak ada. Sehingga kemana Inspektur Jenderal bisa mengadu jika melihat ada yang kurang baik, kurang tepat dilakukan oleh Menteri. Maka dalam kaitan itulah PPATK merupakan salah satu mekanisme yang menampung unek-uneknya para Irjen, para Inspektur Jenderal Internal Control. Tetapi kemana dia internal control jika menyangkut menterinya? Jika tidak ada yang bisa menyampaikan ke Presiden. Karena itu, vehikel PPATK ini mungkin menjadi salah satu penampung. Bukan mencari kesalahan, bukan mencari macam-macam dari menteri, bukan. Tapi menampung hal-hal yang Irjen merasa menjadi hal-hal yang kurang seret. Sehingga mungkin memerlukan perbaikan. Usul pertama, bisa tak PPATK lebih berkonsultasi dengan Inspektur Jenderal. Begitu pula dengan Inspektur Daerah. Begitu pula dengan instansi-instansi pengawasan lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan sebagainya. Setiap tahun KPK menyampaikan laporan tahunan ke DPR. Kalau saudara baca laporan tahunan DPR dan kita analisa persoalannya, maka tampak bahwa pemain-pemain di dalam korupsi mempunyai ciri-cirinya. Sehingga bisa tak PPATK memanfaatkan laporan KPK tahunan yang tiap tahun diberikan pada DPR untuk mengadakan analisa apa gejala-gejala corruption itu, di mana, daerah mana, bidang apa fokusnya, dan sebagainya. Maka PPATK ini perlu sekali mendapatkan informasi-informasi yang jernih dari teman-teman yang mempunyai tugas yang sama, yaitu pengawasan, yaitu mengendalikan hal-hal yang menyangkut arus uang yang bisa menyimpang ke hal yang kurang baik dan juga bisa menyimpang ke pembiayaan yang tidak baik untuk negara kita seperti terorisme dan sebagainya. Kata kunci bagi PPATK adalah aktif mencari
informasi dari lembaga-lembaga yang ada, yang juga tugasnya di dalam pengawasan, di dalam deteksi penyimpangan atau potensi penyimpangan. Salah satu yang sering yang Menko Mahfud sendiri pernah mengeluh bahwa 80% dari pilkada, para pejabat-pejabat yang ikut di dalam pilkada, 80% dana pembiayaan para calon merupakan pembiayaan yang beliau sebut cukong, sehingga melahirkan cukong demokrasi, bahwa pilkada di dalam proses para calon pasti susah memiliki dana untuk membiayai agar ia terpilih di dalam melewati threshold untuk kemudian layak masuk, layak untuk dipilih. Nah, melewati threshold itu perlu dana besar. Bagaimana calon yang normal mempunyai dana untuk bisa membiayai ongkos pengawasan, pemilihan, ongkos menghitung, dan sebagainya? Pilkada itu mahal bagi calon. Dalam kaitan itulah ada demand dari calon yang memerlukan dana untuk melewati threshold untuk bisa menjadi calon yang layak kemudian bisa ikut terpilih, dan supply dari oknum-oknum yang berkepentingan dengan kekayaan-kekayaan yang ada di daerah atau di tingkat nasional. Maka Profesor Iwan Jaya Aziz mengadakan satu kajian di berbagai daerah-daerah dari Sabang ke Merauke. Apa yang beliau tangkap? Bahwa pemilihan dalam pilkada, peranan dari faktor luar yang menawarkan dananya sangat bergantung pada faktor dalam, kekuatan sang calon. Sang calon yang baik ingin meminta agar partai bisa membiayai, tapi partai tidak punya uang, maka partai lepas tangan. Dalam banyak hal, calon-calon ini menerima dana dari penyandang uang tadi. Di sini timbul, ketika sudah dipilih, sang penyandang dana meminta imbalannya. Syarat-syarat AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, agar Pemda kurangi. Syarat agar tata ruang dirobak menjadi bisa diusahakan. Syarat agar proses hutan lindung berubah menjadi hutan produksi. Syarat agar kadar pencemaran tidak menjadi dominan. Syarat agar pembelian barang adalah dari macam-macam. Jadi, saudara sekalian, pola pemilihan pilkada ini adalah salah satu yang menimbulkan pola biaya politik yang tinggi yang di negara luar seperti Jerman dan sebagainya dibiayai oleh political party. Tetapi tahukah kita bagaimana partai politik kita dibiayai? Dari mana?
Berapa banyak anggota partai membayar iuran? Berapa besar iuran itu? Berapa besar dana-dana yang dimiliki dari partai? Apakah ada BPK yang memeriksa keuangan partai? Apakah ada mekanisme memiliki accounting report dari keuangan partai? Tidak ada. Maka partai merupakan satu kotak gelap yang kita tidak tahu dari mana dana uangnya, dan dampaknya adalah bahwa di satu pihak ia tidak bisa membiayai kebutuhan calon-calon di dalam pemilihan. Di lain pihak, penerimaan dari partai orang tidak tahu. Mungkin tidak PPATK mencoba memahami bagaimana mekanisme keuangan di dalam partai. Karena pada dasarnya partai-partai itu kemudian menggunakan para pejabat dan pejabat apapun, baik di pusat maupun di daerah, untuk memperoleh dana-dana bagi partai. Maka jika kita menghadapi 2024 ini, baik pilkada maupun pemilihan presiden, suhu kebutuhan dana naik, maka gejala-gejala penyimpangan akan naik. Mungkin tidak PPATK pelajari mekanisme financing dari partai yang sebaik-baiknya, supaya mekanisme financing tidak didominasi oleh kelompok-kelompok yang mungkin tidak mempunyai maksud yang terlalu baik dengan masa depan tanah air kita, atau mempunyai niat baik tapi tidak punya kemampuan menghimpun dananya itu. Usul kedua, bisa tak PPATK mempelajari, mengkaji mekanisme finance dari partai politik, dan kemudian bisa tak dikaji bagaimana para calon-calon bupati, para calon-calon di daerah tidak perlu bergantung pada oknum pembiaya, sehingga bahasa teknis ekonomi adalah terjadi penyanderaan, capture, local capture. Jadi calon di daerah disandra oleh pemberi dana. Saudara sekalian, saya tahu bahwa apa yang saya minta dan kemukakan mungkin terlalu peka, terlalu rawan, terlalu sulit untuk bicara secara terbuka. Namun, bisa tak kita belajar dari pola pemilihan Jerman, pola pemilihan negara lain, atau negara berkembang lainnya? Kira-kira bagaimana batas-batas yang perlu kita perhatikan? Usul kedua. Usul ketiga, saudara sekalian, adalah bahwa permasalahan di dalam bisnis ini ada kata kuncinya adalah tender, lelang, pelelangan. Dalam lelang-lelang itu, coba ikuti siapa pemenangnya, dalam kasus apa dia pemenangnya.
Kemudian ikuti pemenang itu siapa, apa mempunyai kaitan secara tidak langsung. Ada gejala, saudara sekalian, gejala-gejala di dunia di mana ada namanya shell company yang ada namanya, ada domisilinya, ada pengurusnya, tapi kosong uangnya. Panama Papers beberapa waktu yang lalu menerbitkan para nama orang-orang yang memiliki tipe perusahaan yang shadow, perusahaan shell company itu di Cayman Island itu. Ada baiknya PTK mempelajari nama-nama yang ada di Panama Papers itu, atau cari informasi mengenai source, bekerja sama dengan Egmont di luar negeri, bagaimana memperoleh sumber informasi mengenai perusahaan yang kosong itu. Ada perusahaan namanya, kosong isinya, tetapi ikut di dalam kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan tender dan sebagainya. Itu adalah salah satu sumber dari corruption yang besar. Maka usul ketiga, kumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi dari data-data luar, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kumpulkan data dari kawasan Swiss. Megawati Institute beberapa waktu lalu menerbitkan data statistik yang mengemukakan bahwa banyak para orang-orang Indonesia yang mempunyai account, Swiss account. Begitu pula banyak pula yang mempunyai dana-dana Swiss account, tapi juga menguasai tanah yang banyak. Jadi penguasaan tanah di Indonesia, ini penguasaan tanah belum tentu bersifat resmi. Bisa dikuasai oleh orang namanya A, tetapi yang menjadi pemilik utamanya adalah ada orangnya. Kalau saya ke NTT, saya heran. Pantai bagus, baik untuk produksi garam, menurut BPPT bisa produksi garam. Kalau saya tanya, mengapa tidak dibangun proses penghasil produksi garam? Maka jawab yang saya peroleh, karena kawasan itu dikuasai seseorang. Jadi, ada semacam hal-hal di dalam penguasaan lahan, di dalam hal-hal punya bank account di Switzerland dan sebagainya. Kita perlu memperoleh data-data itu. Maksud saya bukan mencari kesalahan-kesalahan, bukan. Tapi demi terbangunnya Indonesia yang bersih dan beradab, praktek-praktek penguasaan oleh pribadi, kawasan tanah yang luas sekali, kawasan strategis untuk produksi garam dari pantai yang luas. Kalau itu dilakukan, masyarakat, bangsa dirugikan. Bisa tidak PPATK proaktif
dialog, kerjasama dengan Swiss Bank sana, dialog, kerjasama dengan teman-teman kita yang ada di Direktorat Jenderal Agraria, Pemda. Bagaimana penguasaan tanah di tanah air kita ini? Ada Gini koefisien, yaitu koefisien yang mengukur jumlah orang-orang yang miskin, income-nya rendah. Maka kalau Gini koefisiennya 34, berarti 34 itu mempunyai kadar pendapatan jumlah penduduk yang berada pada tingkat yang rendah itu. Tapi Gini koefisien lahan, tanah, penguasaan tanah 60 dari 100 adalah yang dikuasai, 0 adalah yang adil, yang merata. 60 berada di tangan beberapa orang. Tanah. Apa itu tanah? Pemberian Tuhan. Apa itu tanah? Sumber pembangunan alam. Bisa tak PPATK mengadakan penelaahan bagaimana pemilikan lahan ini, penguasaan lahan ini di tanah air Indonesia ini. Tanpa lahan, mati petani kita. Saudara sekalian, yang mencemaskan itu ketiga. Sekarang keempat adalah dalam tender. Dalam tender itu, coba pelajari siapa dari tender-tender besar pada bidang-bidang tertentu. Apakah namanya bidang pertambangan, bidang industri, bidang macam-macam. Kira-kira siapa yang selalu menang? Kelompok mana yang selalu dominan? Siapa yang menguasai areal pertambangan batubara di Kalimantan? Berapa pengusaha yang menguasainya? Siapa kekuatan yang dibaliknya? Maka saudara akan mengetahui bahwa di dalam pengelolaan sumber daya alam, tanah, batu bara, macam-macam, pertambangan, areal itu sering-sering sudah dikuasai oleh perorangan atau kelompok orang yang kekuatannya adalah uang. Bukan keahlian, tetapi uang. Bagaimana struktur penguasaan dari pertambangan di kawasan Kalimantan, di kawasan Maluku? Bisa tak PPATK begini, sekali lagi, please jangan anggap saya mencari-cari kesalahan. No. Yang saya cari adalah sistem kita. Why? Mengapa memungkinkan adanya penumpukan pemilikan lahan bagi kelompok-kelompok tertentu? Padahal ini lahan RI adalah milik rakyat Indonesia. Bisa tak PPATK menyorot, selidik, pelajari why, mengapa begitu?
Dan dari mana uang untuk bisa membiayai pemilikan lahan, penguasaan lahan yang gitu luas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, maka beberapa sektor-sektor strategis tampil ke depan. Sektor strategis pembiayaan partai, sektor strategis tender, pola tender, pelajari pola tender oleh perusahaan-perusahaan, apakah Pertamina, apakah oleh apa, kelompok mana yang selalu muncul sebagai pemenang. Saya sering bertanya ya, Indonesia negara archipelago, negara kepulauan, penuh pulau dan lautan. Sarana utama Indonesia, saya bekas Menteri Perhubungan, adalah sarana angkutan laut. Maka penting pelabuhan-pelabuhan. Dulu masih kecil volumenya, sehingga feasibility studies belum memungkinkan adanya pelabuhan-pelabuhan besar. Tetapi ada angan-angan, cita-cita bahwa Republik Indonesia, negara archipelago, negara kepulauan, harus memiliki pelabuhan armada dengan kedalaman 20 meter. Supaya tanker-tanker, supaya kapal-kapal yang besar bisa masuk. Cita-cita itu kemudian nampaknya adalah di Teluk Jakarta, tetapi agak jauh, mempunyai kedalaman 20 meter. Maka pikiran adalah bagaimana kalau ada semacam waduk yang menahan air naik, air permukaan naik, air laut permukaan naik, supaya sungai yang mengalir dari daratan tidak tertahan oleh kenaikan muka laut, sehingga banjir bisa diatasi. Tapi sekaligus tanggul itu pada 20 meter menjadi wahana untuk juga membuka pelabuhan samudera bagi kapal-kapal yang memerlukan lautan dalam. Republik adalah negara maritim, negara archipelago, tetapi kita tidak punya pelabuhan samudera. Akibatnya kita bergantung pada Singapura. Minyak, tanker besar datang, bongkar di Singapura, lalu transshipment. Kapal-kapal yang besar, bongkar luar eksportir importer, buka di Singapura, lalu mengalir menjadi kapal-kapal kecil, transshipment. RI, negara maritim, tidak punya pelabuhan samudera dengan kedalaman banyak. Maka kemudian ya selidik tahu punya dia, maka ketemu akhirnya persoal Petral, ketemu persoal Papa minta saham dan sebagainya. Bisa tak PPATK mengadakan juga pengkajian mengapa sesuatu kegiatan pembangunan tidak berkembang? Ada interest apa yang di sana itu? Mengapa solar energy Indonesia itu di khatulistiwa? Matahari terus bersinar selama setahun. Australia menjadi negara solar energy terbesar di dunia. Mengapa Indonesia solar energy tidak berkembang? Mengapa yang berkembang PLTU, batu bara? Mengapa energi policy kita
tidak mengandalkan apa yang tersedia, matahari maupun angin laut. Bisa tidak PPATK mempertanyakan ini, mempersoalkan ini? Maka mungkin akan ketemu dengan beberapa hal-hal. Saudara sekalian, saya mohon maaf ya kalau terlalu banyak mengemukakan hal-hal yang kurang menyenangkan untuk didengar. Tetapi saya merasa perlu karena saya berhadapan dengan para pengawas, dengan mereka yang bertanggung jawab di dalam usaha-usaha mencegah langkah-langkah koruptif. PPATK adalah salah satu pokok agensi benteng dari anti korupsi itu. Menyedihkan bahwa Indonesia dalam indikator korupsi tergolong agak koruptor tertinggi. Bagaimana Singapura bisa begitu? Bisa tak PPATK belajar dari Singapura the how dari good governance yang menjadi Singapura daerah bersih? Bapak-bapak, ibu sekalian, besar harapan saya pada PPATK. Besar permintaan saya pada PPATK. Kunci Indonesia bersih ada di PPATK. Soalnya dapat melihat faktor-faktor strategis untuk kemudian dikaji lebih mendalam. Sekarang, bagian terakhir, kita menghadapi masa depan. Sesudah COVID, saudara sekalian, pola pembangun dunia berubah. Tidak lagi seperti sebelum COVID. Apa yang diminta oleh COVID? Ambil jarak. Tidak boleh berkerumun. Belajar dari rumah. Kerja dari rumah. Kurangi kontak tangan dan sebagainya. Apa intinya? Ekonomi pembangunan berubah dari kerumunan orang, dari kontak, dari kerjasama di pabrik macam-macam, menjadi bekerja distance, dengan jarak. Dan apa menutup jarak itu? Teknologi digital. Maka perkembangan ekonomi ke depan 2030, 2045 nanti bukan lagi pola ekonomi yang kita kenal sebelum COVID. Dunia berkembang dengan teknologi digital, dengan teknologi artificial intelligence. Industri 1 tumbuh secara mekanis. Mekanis menjadi kekuatan untuk industri tumbuh. Industri 2 adalah listrik. Penemuan listrik menghasilkan industri berdasarkan listrik. Industri 3 and 4 adalah artificial intelligence, digital economy. Industri 5 adalah robotisme. Maka otak yang bisa menyusun program itu menjadi kunci untuk mengisi otak pada alat-alat yang tumbuh, sehingga terjadi perubahan pembangunan bukan lagi tangan manusia, tapi mekanisme robotisme yang didukung oleh otak yang menyusun program. Maka, saudara sekalian, ekonomi uang juga berubah. Bitcoins akan timbul. Macam-macam pola. Tidak lagi kerja uang kertas dan sebagainya. Dengan ini bisa bestel, bisa bayar dengan handphone dan sebagainya. Maka pola PTK berubah, bukan konvensional, hanya mencari
di mana ada penyimpangan uang, tas. No, ini sekarang melalui teknologi. Maka fahami perkembangan teknologi itu. Didik kekuatan-kekuatan tenaga PPATK untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Korupsi menjadi semakin canggih. Orang bermain di dalam perdagangan uang macam semakin canggih. Maka PPATK terus harus meningkatkan sumber daya manusianya. Fokus pada the future, pada teknologi yang maju. Fahami. Jadi dua strategi yang perlu dikembangkan PPATK. Satu, konsentrasi memahami permasalahan yang tadi saya sebut. Dua, kembangkan skill, kemampuan agar teknologi bisa ikut membantu PPATK dalam meningkatkan tantangan-tantangan masa depan. Jika saran-saran ini mohon dipertimbangkan, jika itu berlangsung, bukan hanya PPATK akan maju, tapi Republik Indonesia akan angkat naik tingkat indikator korupsinya dari tingkat yang tinggi sekarang menjadi tingkat yang harus rendah. Kita satu-satunya negara yang didasarkan ketuhanan yang Maha Esa. The only country in the world ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana negara berketuhanan Maha Esa adalah pula negara yang korupsinya tinggi. Karena itu peranan PPATK saudara sekali bukan peranan main-main, peranan serius. Di tangan saudara terletak bagaimana kita bisa mengatasi korupsi dalam bidang politik, korupsi dalam bidang ekonomi, korupsi di dalam bidang pembangunan, korupsi dalam banyak macam. Dan melalui kedua, pengembangan teknologi yang semakin canggih. Harapan saya, saudara tancapkan cita-citamu pada 2020, 2030, 2045. PPATK harus menjadi motor penggerak Indonesia bersih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Emil Salim atas pemaparannya yang sangat luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Semoga dari sini kita pun bisa belajar lebih lagi untuk membangun fondasi kultur integritas bangsa demi membangun Indonesia yang bersih dan beradab. Dengan begitu berakhirlah seri perdana dari PIF 2021 yaitu PPATK Integrity Forum 2021. Jalan-jalan ke stasiun Cikini. Jangan lupa membeli Ducati. Meski perjumpaan kita cuma sampai di sini, sudilah kenangan ini terus disimpan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.